Halo sahabat Bravo, kali ini kita akan lakukan Lego Series Play dengan sedikit simple demo ya. Dan hari ini ada rekan saya dengan Diana. Nah, kelihatannya cuma dari tangannya aja ya. Nggak apa-apa ya, jadi kita akan lihat dulu rekan-rekan bagaimana Lego Series Play itu bisa dilakukan dan dimainkan. Nah, ini ada satu tools yang namanya Windows Exploration. Nah, tapi kita tidak akan menggunakan yang Lego seperti ini. Kita gunakan Lego yang sedikit besar-besar supaya sahabat Bravo juga bisa lihat secara lebih nyata lagi. Intinya sama aja kok ketika kita melakukan permainan Lego ini atau katakanlah Lego Series Play ini, kita menggunakan Lego bricks ya, atau bentuk-bentuk Lego seperti ini dan diminta untuk menyusun model seperti itu. Nah, silahkan Diana, boleh dieksplor dulu nih kira-kira Lego-Legonya ada bentuk apa-apa aja, boleh dilihat-lihat dulu bentuk-bentuk yang kira-kira menarik atau kira-kira bentuk-bentuk yang pengen digunakan dan sebagainya, lihat dulu aja. Nah, yang dilakukan sama Diana ini adalah yang kita sebut dengan hand knowledge ya. Ketika tangan kita mencoba mengeksplorasi bentuk-bentuk yang ada. Mungkin sahabat Bravo, Bapak Ibu sudah pernah lihat juga proses semacam ini juga dengan anak-anak biasanya. Kan anak-anak pengen kenal dunianya dengan tangan ya. Jadi biasanya coba-coba, bongkar pasang dan sebagainya. Nah, untuk Lego sendiri, Lego bisa ditempelkan. Boleh minta tolong Diana untuk menempelkan satu Lego dengan bentuk Lego yang lainnya? Oke, sip, seperti itu ya. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena saya pernah kejadian Bapak Ibu ya. Salah satu dalam workshop Lego saya, terus orangnya bilang begini, Pak, ini gimana nempelnya Pak? Gitu ya, nggak tahu nempelnya. Yang pertama itu bukan karena Bapak Ibu tidak pernah main Lego. Kalau buat saya itu dari motivasi Bapak Ibu untuk membangun ya, lebih ke arah sana. Jadi tergantung kita motivasinya, kalau memang cukup kuat untuk membangun, maka kita akan coba gunakan tangan kita dan kita bisa explore mau ditempel di mana ya, di sebelah kiri, di sebelah kanan, di ujung dan sebagainya. Itu cukup mudah kita lakukan dengan Lego karena ya cukup versatile ya, cukup bisa fleksibel gitu maksudnya. Nah, silakan Diana tadi sudah sempat bangun yang itu ya. Nah, silakan boleh dicopot dulu Diana. Baik. Nah, Diana, saya punya satu tugas nih di. Tugasnya adalah silakan membangun Lego ya, tapi dengan 7 pieces aja atau 7 bagian aja. Bangunnya bebas, mau bangun apa aja juga bebas. Tapi ada batasan waktunya nih, membangunnya dalam waktu 30 detik aja. 30 detik, setengah menit aja. Cukup jelas? 7 ya. 7 dalam waktu 30 detik aja. Kalau nggak tahu mau bangun apa, percayain aja sama tangannya, just do it, langsung tempel. Oke. Gitu, oke? Silakan, waktunya 30 detik dari sekarang. Kita lihat ya. Oke, kita pilih 7 dulu ya. 7, pilih 7, langsung dibangun juga boleh, nggak apa-apa. Oh, langsung dibangun. Iya. Oke. Bikin apa ya? Beneran gak ada ide. Langsung 3. Dan pastikan 7-nya itu semuanya menyatu jadi satu. Gitu. Jadi artinya memang digunakan untuk ditempelkan 4. semuanya. Apa ya? 10. Hah? 9. Kenapa cepet? 8. 1, 2, 3, 7. 4, 5, 6. 6. 5. 4. 3. 2. 7. 1. Oke, terima kasih Diana. Coba ditunjukkan ke kamera, kira-kira kelihatan nggak nih bentuk bangunan yang dibangun sama Diana? Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 ya. Sip, ini kan Diana yang bangun sendiri. Tentu dari pemikiran Diana kan ya. Dan tangan Diana juga yang bangun nih. Gitu, bebas aja. Boleh ceritain nggak nih di proses membangunnya dulu deh? Boleh ceritain nggak? Tadi gimana? Kan tadi kita yang nonton aja ya. Nah, sekarang kita coba tanya sama Diana prosesnya gimana. Dan saya boleh geser sedikit kali ya bangunan-bangunan yang lainnya. Oke. Prosesnya sih aku memastikan ada 7 gitu. Tadi mau dipilih dulu 7, tapi ternyata katanya nggak apa-apa bangun aja langsung, ya udah nggak jadi dipilih 7, langsung tempelin aja. Pikir pingin pilih yang bentuknya seragam aja. Ya udah, terus pikirnya pengen naik ke atas aja. Jadi ya jadi deh 7. Terus ketemu ini yang lucu karena bentuknya lain daripada yang lain, jadi tempel aja lah udah. Oke, baik, terima kasih. Itu kira-kira proses membangunnya ya. Dan yang paling unik juga ini kan Diana sendiri yang bangun ya. Pasti ini ada terkoneksi dengan Diana juga. Maksudnya apa nih? Coba rekan-rekan saya boleh pandu juga sedikit ya. Jadi Diana itu bentuknya juga tadi didengar bahwa ya udah dicari bentuk yang modelnya sama, lalu kemudian bentuknya menuju ke atas dan sebagainya. Mungkin dari bentuk yang dibangun ini menggambarkan pribadi Diana, ya.
mungkin menggambarkan dari Diana. Ada lagi nih, mungkin kalau dilihat-lihat Lego itu kan bisa diputar 360 derajat ya. Jadi silakan boleh diputar-putar. Siapa tahu, oh ini ternyata pas saya ngambil ini ternyata ada bentuk yang lain atau apa yang saya nggak bisa lihat gitu ya. Nah, dieksplorasi lagi gimana ini bisa terkoneksi dengan diri kita. Yang berikutnya nih, jangan-jangan dari warna ya. Mungkin kalau kita pernah tahu ya, merah tuh misalnya dibilang merah tuh berani, putih itu suci, ya kan? Merah putih Indonesia, gitu. Nah, kalau ini bisa jadi modelnya kita bilangnya dengan metafora. Jadi baik itu dari bentuknya, baik itu dari warnanya, mungkin punya perlambangan sesuatu. Nah, sekarang challenge-nya adalah dari model yang Diana udah bangun ini, ceritakan bagaimana model yang dibangun ini bisa menggambarkan diri Diana. Cukup jelas? Oke. Ceritakan model yang dibangun ini bagaimana bisa menggambarkan tentang diri Diana. Silakan. Oke, apa ya? Ini kayak secara nggak sadar nih ya, aku juga nggak tahu. Ternyata aku milih yang menggambarkan diri aku. Kayaknya yang paling menggambarkan dari model ini adalah yang paling atas nih. Aku lebih melihatnya ini seperti kayak trofi gitu ya. Gitu. Karena kan kalau aku memang orangnya ambisius banget gitu ya. Jadi kayaknya aku pengen selalu menang nih. Gitu. Jadi entah kenapa secara tidak sadar kepilih trofi ini gitu, ditaruh di paling atas gitu, sehingga mungkin menjadi kayak sebuah kebanggaan gitu ya, sebuah keberhasilan gitu sih kalau aku lihatnya. Oke, baik. Dari bentuknya trofi itu paling menggambarkan banget ya. Kalau saya kasih challenge sedikit lagi ya. Kalau dari warna-warnanya kira-kira ada nggak sih yang berhubungan? Bisa jadi sih, nggak harus kita cocokologi. Kadang-kadang orang bilang, apakah main Lego itu cocokologi? Nggak juga gitu ya. Artinya yang mana memang resonate dan punya satu frekuensi sama kita ya bisa kita ceritakan, boleh aja. Tapi ada yang bilang, nggak, kebetulan bentuknya kayak gini aja kok, saya nggak milih dengan warnanya, juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau dari warna kira-kira ada nggak sih yang mungkin menggambarkan diri Diana? Kalau warna sih nggak terlalu ya, karena aku nggak terlalu prefer untuk memilih apa, dan ketika setelah dilihat nggak juga terinspirasi ini kayaknya menggambarkan apa, nggak terlalu sih begitu. Aku lebih melihatnya adalah lebih ke bentuknya aja gitu ya, ternyata kenapa aku bikin tinggi banget gitu ya. Dan terus ternyata tadi juga dibilang kan Lego itu bisa dilihat dari berbagai sisi ya, terus baru sadar ini kenapa ada matanya ya. Kenapa ada matanya? Begitu Kenapa deh, tuh? kenapa ada matanya, tapi mungkin bisa menggambarkan kewaspadaan aku gitu, bahwa aku orangnya sangat observant gitu ya, sangat suka memperhatikan detail, sangat hati-hati, waspada, mungkin jadi kita akan dimata-matai gitu. Oke, baik, nice. Ini yang kita sebut dengan yang namanya kita storytelling ya, kita bercerita. Nah, tadi Diana sudah sebut bahwa dari bentuk apa namanya trofi ya, yang paling pertama, yang kedua bentuknya juga makin lama makin tinggi ya Diana ya. Iya. Itu sebenarnya makin tinggi karena Diana tinggi hati. Oh enggak ya? Enggak bercanda ya Diana. Ini lebih kepada tinggi. Wah, tadi ngomong Tinggi. achievement ya. Ambisinya. Ambisinya gitu ya. Lalu kemudian tadi pas lagi notice lagi warna sih enggak. Tapi ternyata pas lagi dilihat, oh ternyata yang diambil itu ada bricksnya yang ada matanya. Iya. Sementara di sini ada loh yang bricksnya tuh nggak ada matanya gitu ya. Nah, jadi ini ya bukan sulap, bukan sihir, mungkin kebetulan dan sebagainya. Tapi apa yang saya lakukan adalah tadi memberikan challenge sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi yang saya lakukan adalah memberikan tantangan. Nah, ketika manusia diberikan tantangan seperti tadi, proses yang kita lakukan adalah simpel banget ya, kita bangun itu dalam waktu 30 detik. Bahkan tadi lihat nggak atau pernah dengar nggak ekspresi Diana? Ketika saya hitung 10, 9, ya ampun cepet banget gitu ya. Nah ternyata itu muncul yang namanya the power of kepepet ya Bapak Ibu ya. Ya siapa tahu langsung aja ditempelin gitu ya. Nah sehingga dengan demikian jadilah bentuk yang 7 model seperti ini. Dan kalau mau dilihat lagi, ini membantu kita untuk mengenal Diana. Tadi mungkin Bapak Ibu nggak tahu Diana tuh siapa sih gitu ya. Tapi dengan model yang seperti ini, kita bisa tanda kutip mengenal lebih dalam lagi tentang Diana. Coba kalau tadi saya menggunakannya dengan kalimat atau katakanlah bentuk wawancara. Diana, ceritakan tentang diri Anda. Nah, mungkin dia juga ada hambatan. Opsi pertama, bisa jadi ada hambatan, bingung, saya mau cerita seperti apa ya? Gitu, karena nggak punya bayangannya. Nah, dengan bentuk Lego, itu memudahkan kita untuk memanfaatkan imajinasi kita dan mendeskripsikan apa yang kita bayangkan. Yang kedua, mungkin udah tahu sih kita deskripsinya apa, tapi jangan-jangan ya nggak genuine. Mungkin udah berkali-kali dilatih ya Diana ya. Wah, saya ini adalah orang yang ambisius, orang yang ini, orang yang itu, dan sebagainya. Berkali-kali dilatih sehingga mungkin bukan jadi respon yang genuine, bukan lagi respon yang jujur. Nah, tapi dengan yang seperti ini, dengan challenge, maka mau nggak mau ya mesti menceritakan sih bentuknya seperti apa. Oke, berikutnya Diana, aku pengen tanya juga dong kesannya dong. Ini terakhir untuk kesan dulu. Kesannya gimana Diana setelah mengikuti
permainan ini. Ini namanya bukan Lego Serious Play ya, ini lebih baru ke skills building dulu nih. Nah, silakan Diana. Seru juga ya karena nggak tahu sebenarnya mau disuruh apa gitu. Jadi kan tidak dijelaskan instruksinya, jadi deg-degan juga, excited juga gitu. Tapi terus juga karena memang dibilang nggak ada yang salah gitu ya, bikin Lego ya udah tempel-tempel aja, wujudnya konkret juga gitu, bisa tahu ditempel nggak kena, oh ya udah ganti aja. Jadi excited juga sih sebenarnya untuk bisa nyoba setidaknya gitu. Karena kan memang nggak kebayang tadinya mau bikin apa, coba aja dulu. Oke, nice. Terima kasih insight-nya. Tadi instruksinya pokoknya 7 masukin aja ya. Nah, sekarang kita boleh bongkar lagi. Saya kasih satu aktivitas lagi, challenge lagi. Di mana tadi kita udah cobain namanya skills building ya. Nah, kita akan coba dengan storytelling. Kita akan coba dengan bercerita, Diana. Nah, jadi gini, kalau tadi kan nggak tahu mau bangun apa. Tapi akan saya kasih tahu dari sekarang. Dan boleh bebas mau bangun berapa. Mau 7 boleh, 8 boleh, 3 juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting waktunya nih. Waktunya adalah 1 menit, jadi 2 kali lipat dari yang tadi. Waktunya 1 menit ya, waktu 1 menit untuk bangun Lego ini. Bagaimana menggambarkan model yang Lego nanti dibangun, menggambarkan profesi Diana Aprilia, profesi atau pekerjaan Diana Aprilia. Oke, kalau nggak tahu bangun apa, percayain aja sama tangannya ya, agak sulit ya. Nggak apa-apa, explore aja kira-kira yang mana mau dipakai, bisa gunakan bentuk-bentuk yang ada, bentuk yang sama juga boleh, menggambarkan profesi. Waktunya 1 menit. Udah siap? Oke deh. Oke, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, ini harus nempel semua. Betul, sama seperti tadi. Jadi semuanya harus terkoneksi. Namanya Lego itu harus punya koneksi, gitu. Nggak cuma koneksi orang dalam aja ya, tapi Lego tuh punya koneksi nih. Nah, jadi gimana nih? Silakan, boleh. Menggambarkan profesinya Diana. Mungkin di sini ada yang belum kenal ya profesinya Diana ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk kita untuk mengenal juga. Tapi bentuknya dengan apa? Dengan Lego. Silakan, boleh dari bentuk, boleh dari peletakannya, boleh juga dari warnanya. Jangan-jangan punya metafora. Silakan. Oke. 30 detik lagi. Hah? Iya, udah cepet Nggak banget. nempel ya Pak? Nggak nempel, kalau nempel bisa penghubung yang lain kali ya. Dihubungkan dengan yang lain. Oke, Nggak kita mau. coba Iya. nempel sih akhirnya. Oke. Dan yang kita gunakan ini biasanya dengan Lego bricks ya. Jadi Legonya tuh yang besar. Kalau kita mau hubungkan dengan Lego yang lebih kecil, kita harus menggunakan dengan tempelan Lego yang lebih kecil lagi gitu ya. Untuk bisa menggabungkan 2 Lego ini jadi satu. Nah, contohnya seperti ini nih Diana. Oh. Nah, kalau ini bisa ditempelin gitu. Nah, itu. Kalau ada butuh bantuan, tenang aja, Lego Serious Play itu bukan tes untuk kemampuan Lego, tapi bagaimana usaha kita untuk membangun. Jadi kalau ada yang mau minta bantuan, pastikan untuk minta tolong sama fasilitatornya. Oke. Oke, waktunya udah habis nih. Butuh waktu tambahan lagi? Saya kasih tambahan deh. Ya, saya kasih another 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke. Oke, silahkan ya. Ini Diana sedang membangun model yang menggambarkan tentang dirinya. Oke, 1 menit lagi. Kalau nggak tahu membangun apa, percayain aja sama tangannya. Hari ini kita menggunakan hand knowledge, pengetahuan tangan. Oke, harus nyambung ya. Kalau 2 begini? Boleh, kalau mau Boleh dijalan ya. gitu. Nggak harus ya. Udah? Yang itu dipakai tidak? Atau Nggak usah deh. masih ada sisa 10 detik lagi deh, 10 detik lagi untuk last pieces nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya udah deh. Masih? Oke, nggak apa-apa, last pieces, last pieces. Mau tambahin lagi itu, mau dipakai nggak? Kalau mau pakai aja. Terakhir. Oke, baik ya. Dan kita main Lego itu biasanya kalau dari Bravo kita bawa tuh cukup banyak ya. Satu kali workshop bisa kurang lebih 25 kilo. Jadi kalau yang dilakukan sama Diana ini versi sederhananya. Boleh saya rapikan dulu ya Diana ya? Oke, sip. Nah, jadi ini sudah punya bangun modelnya. Tadi random banget ya. Tapi kalau yang sekarang sudah ada judulnya nih, di mana Diana diminta untuk menceritakan tentang profesinya. Nah, ini boleh gunakan ini juga untuk menunjuk. Nah, jadi silakan untuk ditunjuk-tunjuk. Silakan Diana, boleh ceritain tentang profesinya Diana. Bagi rekan-rekan semua yang mungkin menonton juga, boleh tebak juga ya kira-kira profesi apa sih ini Diana ini gitu ya. Nah, silakan tebak dulu. Saya kasih waktu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita cross check sama Diana. Silakan Diana. Oke,
Oke, jadi profesi saya sebenarnya adalah saya dosen sekaligus associate gitu ya untuk di beberapa biro begitu. Jadi bagaimana saya menggambarkan di dalam Lego ini adalah saya gitu ya, gambarannya kayak ini saya, terus kemudian ini kayak meja begitu ya, karena saya pasti bekerja di belakang meja atau di depan meja, ya pokoknya begitu, nggak jauh Di dari sekitar meja. Betul. Ini karena- kayak sekarang ya? Iya, pasti ada meja. Oke. Lalu ada yang dihadapi gitu ya, entah yang dihadapi mahasiswa kalau lagi ngajar, atau yang dihadapin adalah kandidat, klien begitu. Jadi ini selalu berhadapan dengan itu, atau ya mostly kandidat dan klien dan mahasiswa sih. Gitu. Oke. Lalu kemudian yang di belakang itu sebenarnya mau menggambarkan beberapa tumpukan dari biro-biro atau perusahaan-perusahaan yang saya wakili, begitu. Jadi saya representasi dari beberapa biro tersebut, gitu deh. Wah, oke. Kita tepuk tangan dulu dong. Yeay. Baik ya, dengan demikian kita bisa mengenali suatu jenis profesi kali ya. Dimana kayak tadi Diana menggambarkan, wah ini ada di sekitar meja, nah itu dia kata kunci di situ ya. Lalu kemudian silakan boleh diputar-putar nih ya. Wah di sini sempat ada bentuk tumpukan-tumpukan gitu ya di belakang situ juga. Lalu kemudian di sini menghadapi entah itu klien, entah itu dari mahasiswa dan sebagainya, dari situ juga terlihat ya. Dan ini menjadi menarik sekali ketika kita ngomongin tentang profesi. Nah, bayangkan ketika rekan-rekan menggunakan tools Lego seperti ini untuk menceritakan profesinya masing-masing. Kadang-kadang kita ya bisa sih lihat dari job desk, tapi kadang-kadang apa yang tertulis di job desk dengan kenyataan bisa jadi beda, betul nggak Diana? Betul. Nah, dengan demikian seperti ini kayaknya lebih enak nih. Oh, ini seperti apa sih? Dan tadi kayaknya ini kalau dilihat-lihat tuh punya nuansa yang sama ya, mirip dengan bangunan yang sebelumnya. Kalau dari Diana miripnya apa ya? Kalau saya sih kelihatannya ada yang mirip nih, tapi mungkin Diana punya point of view yang berbeda nggak nih? Miripnya adalah apa ya? Mungkin karena dia selalu di atas gitu ya. itu dia tuh, itu ciri khas juga ya. Oke. Saya dengar kalau Diana tuh kalau ngomong sama klien gitu ya, saya kan udah bantu. Saya di atas gitu ya. Tangan di atas kalau Diana ini ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih kepada bagaimana dia membantu, memberikan arahan juga gitu ya. Mengedukasi bahasa tuh saya. kalimatnya, gitu ya. mengedukasi. Bukan hanya mengedukasi mahasiswa, mengedukasi klien, mengedukasi rekan begitu. Oke, baik ya. Jadi ini tema hidupnya Diana bahkan ternyata di sini juga nih temanya adalah edukasi ya. Gitu. Baik ya, terima kasih Diana untuk bermain dan hari ini kita cukupin dulu untuk demonya. Oke. Nanti kita bisa lanjut lagi dan bagi rekan-rekan yang tertarik untuk mengeksplor dari tadi kita ngomongin tentang pengenalan diri gitu ya, ngomongin tentang bagaimana menggambarkan profesi bahkan gitu ya atau job desk. Nah, kita bisa menggunakan dengan Lego ini. Ini simple dan juga gambaran sederhana bagaimana kita bisa menggunakan Lego Serious Play mulai dari hand knowledge kita nyusunnya. Yang kedua kita punya challenge, kita punya tantangan. Yang berikutnya dibangun dalam bentuk model. Yang berikutnya kita minta untuk menjelaskan model tersebut. Ini yang saya suka, kalau Lego itu punya akuntabilitas yang tinggi, nggak cuma sekedar tempel-tempel aja, tapi mampu untuk dijelasin. Gitu. Yang berikutnya dapat insight. Nah, ini penutupnya nih, mungkin kita tutup dengan insight ya. Diana boleh kasih tahu dong sebagai kan pengalamannya asesor, pengalamannya juga di bidang assessment. Tadi ada yang bilang interview itu ya, kandidat, klien dan sebagainya. Bagaimana LSP ini atau metode Lego Serious Play ini bisa berhubungan dengan tadi insight-nya apa ya dengan profesi dan sebagainya. Mungkin kesan-kesannya aja juga nggak apa-apa. Menurut saya sih insight-nya ini bisa banget gitu ya kepake gitu untuk bisa membuat orang yang tadinya malu-malu gitu ya bisa lebih explore gitu. Terus juga yang tadinya nggak kepikiran, nggak pede gitu ya, ya udah deh coba aja gitu. Karena kalau kayak seringkali misalnya kadang kalau tes psikologis tuh kan konotasinya serem kayak gitu ya. Jadi ternyata kalau pakai LSP ini bisa dibuat fun gitu. Kayak tadi menggambarkan dirinya bisa fun juga, nggak ada, tidak terancam atau tidak merasa harus berbuat seperti apa gitu. Tapi bebas bisa explore begitu. Dan ternyata bisa dalam waktu yang sangat singkat gitu. Saya juga agak surprise ya dalam 1 menit. Ternyata kok bisa saya kepikiran ya. Gitu. Iya, baik. Dan itu memang betul dengan teorinya kita, bahwa ternyata kita bilangnya thinking inside the box. Biasanya kan thinking outside the box ya. Nah, tapi kita bilangnya thinking inside the box, di mana memang sebenarnya jawaban itu nggak jauh-jauh kok dari diri kita sendiri.
Yang kedua adalah memang benar sih, kadang-kadang orang melihat ini terus kemudian, Pak Julius nih, ini cuma cocokologi aja. Tapi begini teman-teman, kalau misalnya pengetahuan kita di level ini, maka kita hanya bisa membagikannya sampai di sini aja. Kita hanya bisa membagikan apa yang kita tahu. Kalau kita tahunya selevelnya seperti ini, maka kita juga akan bisa membagikan seperti ini juga. Coba deh, contohnya begini, Bapak Ibu yang menyaksikan video ini andai kata diminta untuk menggambarkan profesi seorang, katakanlah ya, asesor psikologis gitu ya. Gambarnya seperti ini, kira-kira bisa jelasin nggak? Mungkin nggak bisa, karena kan pengetahuannya mungkin berbeda gitu ya. Nah, tapi ketika dihadapkan dengan Diana yang menjalani sehari-harinya, mungkin pengetahuannya seperti ini, jadi dia bisa cerita lebih banyak. Jadi ini bukan cocokologi, tapi lebih kepada bagaimana kita menarik pengetahuan yang ada dan bisa dilihat dalam bentuk model Lego. Kira-kira begitu. Oke. Baik, terima kasih Diana untuk sedikit brief demonya ya. Thank you banget. Sama-sama. Dan sampai jumpa rekan-rekan sahabat Bravo di kegiatan kita berikutnya. Terima kasih.